Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nama saya Muhammad Izin Yusyan. Saya penebus sekolah dan pernah melanjutkan studi di D3 Akuntansi Universitas 11 Maret dan saya sekarang sedang melanjutkan S1 saya di Universitas 11 Maret juga. Pengalaman saya sebagai staf internal di PPU Pertamina di Sumarmo dan juga staf FPK di Otoritas Jasa Keuangan. Pada hari ini saya akan membahas tentang kekuatan keuangan dan pengaruhnya terhadap institusi internasional. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan keuangan. Yang pertama adalah nilai mata uang yang berfluktuasi. Berfluktuasinya nilai mata uang di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada terlalu besarnya impor suatu negara menyebabkan bunga tidak balancing. Yang kedua adanya jual beli yang terlalu besar mata uang asing dalam dolar. Yang ketiga pembatasan kuota mata uang asing pada setiap negara. Selanjutnya perhitungan kurs valuta asing. Penentuan kurs valuta asing yaitu nilai suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang yang umum. Wood menetapkan nilai dolar dalam emas sebesar 35 dolar per troy ounce. Nilai semua mata uang kemudian juga dinyatakan dalam dolar disebabkan dipandang sebagai mata uang paling kuat dan perekonomian Amerika Serikat berada dalam posisi yang terbaik untuk memimpin bagian dunia yang keluar dari masalah ekonomi yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua. Selanjutnya dolar sebagai mata uang utama. Indikasi kecenderungan memakai dolar sebagai alat pembayaran mata uang asing yang utama merupakan cadangan devisa yang banyak di negara. Merupakan mata uang sarana yang digunakan untuk perdagangan internasional ataupun investasi. Selanjutnya merupakan mata uang yang digunakan untuk intervensi suatu negara dalam melakukan intervensi pasar valuta asing dengan cara membeli dolar sehingga memperkuat mata uangnya sendiri. Yang terakhir sebagai aspek keamanan dalam hubungan dengan dolar Amerika Serikat, konsep politis sangat berpengaruh dibandingkan dengan kebanyakan negara lain untuk memiliki pemerintahan komunis yang mengalami revolusi atau kudeta militer. Selanjutnya ada kurs nilai tukar. Yang pertama ada kurs spot. Nilai tukar antara dua mata uang untuk perdagangan segera dengan jangka waktu penyerahan selama 2 hari bisnis aktif. Selanjutnya ada kurs forward. Kurs berjangka adalah harga hari ini untuk suatu komitmen oleh suatu pihak guna menyerahkan atau mengambil dari pihak lain suatu jumlah yang telah disepakati dari suatu mata uang pada suatu tanggal di masa depan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada kurs silang, kurs langsung yang terjadi antara mata uang non-Amerika Serikat atau dolar biasanya ditentukan dengan membandingkan kurs dolar dari mata uang lainnya. Selanjutnya, kurs yang berfluktuasi menimbulkan risiko. Bila aktivitas melibatkan lebih dari suatu negara, maka Anda harus berurusan dengan lebih dari satu mata uang. Misalnya, suatu perusahaan Amerika Serikat yang melakukan ekspor ke Swiss umumnya menginginkan pembayaran dilakukan dengan dolar. Bila menggunakan fasilitas kredit, maka pembayaran tidak dilaksanakan pada saat barang diserahkan. Dan dengan demikian adalah suatu pihak yang mengganggu risiko akibat perubahan kurs mata uang. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara biasanya memberikan banyak gambaran mengenai keadaan perekonomian negara itu kepada yang suka memperhatikan. Bila neraca tersebut defisit, maka pemerintah negara kemungkinan akan mempertimbangkan beberapa tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengoreksi atau menekan defisit. Selanjutnya tarif dan pajak. Pajak tersebut besar atau rendahnya dapat sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan tarif dan bea tertentu saja dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan.
Selanjutnya, pengaruh inflasi pada suku bunga. Inflasi merupakan faktor kekuatan keuangan eksternal yang harus dihadapi oleh semua perusahaan. Kadang-kadang harus meminjam uang dan tingkat inflasi menentukan biaya real dari pinjaman. Suku bunga real diperoleh dengan cara mengurangkan inflasi dari suku bunga nominal. Ketika pinjaman dikembalikan di masa depan setelah inflasi terjadi, maka uang tersebut nilainya lebih rendah bagi pemberi pinjaman, dan tentu saja lebih murah bagi si peminjam. Selanjutnya, penyebab meningkatnya utang negara berkembang. Penyebab bertambahnya utang negara berkembang adalah melonjaknya harga minyak atau impor minyak mentah oleh negara berkembang. Rata-rata 16% dari total impor negara berkembang yang bukan penghasil minyak. Karena harga minyak membuat inflasi yang sudah parah menjadi lebih parah lagi, dan gabungan tersebut menyebabkan terjadinya resesi dunia. Penurunan dalam harga komoditi non-minyak primer, yang merupakan 45% dari ekspor negara berkembang anggota OPEC, merupakan pukulan yang serius bagi negara berkembang dan kemampuan mereka untuk membayar utang yang banyak. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan?